Elizabeth Karina Putu, gelar MTH, predikat kelulusan sangat memuaskan. Program studi sarjana teologi. Atas nama Ivan Wijaya, gelar MTH, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Salam, selamat pagi. Saya Elizabeth Karina. Sebentar saya akan melaksanakan acara wisuda di Aula Pemkot Manado. Dan acaranya jam 9 pagi akan dimulai. Saya check-in di hotel ini siang kemarin jam 12 siang. Dari Surabaya saya naik pesawat Lion Air, tiba di Manado pukul 11.25. Dan saya langsung menuju ke hotel. Sebentar lagi acara dimulai gladi resik di Aula Pemkot Manado. Dan saya sudah mempersiapkan semuanya untuk acara wisuda ini. Semoga acara wisuda ini bukan hanya sekedar mengambil gelar, tetapi gelar itu bisa saya kembalikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan selama hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Ya. Itu mama lagi. Oke, ini aja. Bukan nggak kelihatan. Pan mulai. Tunggu mama. Situ aja loh, dewe.
Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru Manado, wisuda luring dan daring, program pasca sarjana dan program sarjana pada semester genap tahun akademik 2021-2022 pada hari Senin 11 Juli 2022 dimulai. Shalom. Selamat datang kepada seluruh undangan, para wisudawan, wisudawati, orang tua atau wali, dan seluruh sivitas akademik Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Senat Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru Manado memasuki ruang sidang. Hadirin diundang berdiri. Senat memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
pemerintah Kota Manado. Menjemput Kadin, kami mengundang hadirin untuk berdiri dan mari menyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Rahmat dan damai dari Allah pencipta alam semesta menyatakan diri dalam Kristus Yesus Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus turun memenuhi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita para dosen maupun para mahasiswa, orang tua dari para mahasiswa, saudara-saudara juga yang turut momen gembira. Mungkin ada hal-hal yang menggelitik, yang kadang-kadang salah mengerti, atau mungkin emosi yang muncul, atau ada kata-kata yang bikin tersinggung, atau ada hati-hati yang kecewa. Dalam iman Kristen kita selalu diberi ruang oleh Tuhan untuk datang membawa pengakuan.
di hadapan hadiratnya. Kita mau ceritakan apa-apa yang mungkin mengganjal hati pada masa-masa persiapan, dan juga ada hal-hal yang lain. Tuhan tahu, Tuhan kenal siapa kita, menceritakan keterbatasan, kekurangan, kelemahan masing-masing pribadi. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau sudah mendengar ungkapan batin tiap-tiap orang yang hadir di ruang ini. Pengakuan pribadi atas segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan ataupun dosa, sengaja ataupun tak tersengaja, telah melukakan hati Tuhan dan telah menyinggung perasaan sesama. Mohon darah Yesus menyucikan kami agar kami berlayak sebagai anak-anak Allah menghampiri hadirat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengerti keberadaan pribadi kami, keluarga kami, dan aktivitas-aktivitas kami yang lain. Kami mensyukuri semua anugerah. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menyambut doa permohonan pengakuan dan ucapan syukur kami yang kami bawa ke hadirat Bapa Surgawi. Lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Dia adalah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah diberlakukan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas membawa pengakuannya di hadapan Tuhan Allah. Dan firman Tuhan mengatakan, Dia dengan darah Yesus anaknya itu telah menyucikan kita dari segala dosa. Sebab itu jangan lagi kamu berbuat dosa. Kita sambut lagi dengan lagu Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yang telah diampuni dosa kita oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Roma kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-22 sampai terakhir 12. Jika semua sudah menemukannya,
mulai ayat yang kedua boleh mengikuti sampai ayat yang terakhir akan membaca Ibrani dalam 12. kitab pasal 6. Jika semua sudah menemukannya, Berkata begini, Ibrani boleh mengikutinya. Nanti saya akan membacakan dalam Mari Alkitab pasal 6 saudara-saudara dengan logat Mari Manado. datang ke Berkata begini, Ibrani 12 ayat 22. Yerusalem. Mari saudara-saudara, mari saudara ke Bukit Sion, untuk kota dan tempat Allah yang hidup, tu Yerusalem yang ada di sorga, dan mari datang kepada ribuan malaikat yang berkumpul dan bersenang-senang. Dorang itu nama-nama yang sudah tulis di surga. Batu kumpulan dari orang-orang yang pertama dan jadi Tuhan anak-anak yang mengadili. orang itu nama-nama yang sudah tulis di sorga. Ngonilai datang ke Tuhan Allah, Tuhan hakim yang mengadili pas semua orang. Kau mau nilai datang betul orang-orang yang somati dari dulu, tu orang-orang yang waktu orang hidup jabekin tu betul di muka Tuhan, kau tu Tuhan sobekin jadi sempurna. 24. Mau datang dari Pak Yesus, tu perantara dari tu perjanjian yang baru antara Tuhan Allah dan manusia. Yesus mati, kok dia darah yang datang curah itu lebih baik dari tu Habel pedara yang datang curah dulu. Lantaran tu Habel pedara setuju supaya orang dapat hukum. Mal Yesus pedara setuju supaya orang dapat ampun dari dosa. Ayat 25. Mau didengar baik-baik Tuhan Allah yang dapat bicara pamoni. Jangan ditolak pada dia. Soalnya dulu tu orang-orang Israel yang tak peduli tu Tuhan berkata-kata yang Musa kasih tahu pada orang di dunia ini. Kok orang itu dapat hukuman. Apalagi nanti dari orang pastinya nak melolos dari hukuman kalau orang dimau mendengar Tuhan berkata-kata yang langsung dari sorga. Ayat 26. Dulu di zaman Musa, waktu Tuhan Allah berbicara dari Gunung Sinai, dia bersuara kuat sekali sampai bikin tubuh minta goyang. Mari sekarang ada janji yang dia bilang, nanti satu kali lain kita mesti goyang, bukan cuma bumi, mar dan tu langit lain. Ayat 7. Terus satu kali lain itu dia berarti semua yang Tuhan Allah dah bikin di bumi ini mau dapat segoyang dan mau ancur. Terus tu lain yang nyata dapat segoyang yang kita tinggal. Ayat 28. Jadi saudara-saudara, orang bilang makasih pada Tuhan Allah lantaran orang ini sudah jadi orang-orang dari Tuhan Allah yang berkuasa sebagai raja di kerajaan yang nyanda pernah muta goyang. Mari orang sembah pada dia, ikut cara yang bikin senang pada dia. Orang sembah pada dia dengan rasa takut dan hormat pada dia. Soalnya Tuhan Allah yang orangnya sembah, dia itu sama dengan api yang seangus semua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah semua kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan dalam hati, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Dengan Musa, tetapi Allah menjauhi umat. Sampai-sampai siapa berani tasontok di gunung, baik orang maupun binatang langsung mati. Tuhan memasang jarak antara Tuhan dengan umat di Gunung Sinai. Tapi di Gunung Sion, Tuhan mendekatkan diri dengan umat melalui Yesus Kristus. Dan kita berani menjadi saksi
bagaimana kasih Allah yang sempurna dicurahkan bagi orang berdosa, supaya orang berdosa makin dekat dengan Tuhan, makin mengalami kasih setia Tuhan. Gak mampu merealisasikan sempurna ide-ide itu. Lalu selanjutnya, ketika ada orang mau memperkenalkan Allah pencipta alam semesta kepada Plato, maka Plato mengungkapkan kalimat, bila semua orang selalu mencari-cari muka dia, dan komentar menerima kata-kata dari Plato, berkata, Plato, engkau adalah filosof ulum, tapi meragukan kemahakuasaan Tuhan Allah. Engkau tidak mengerti bahwa Mazmur 101 ayat 3 dan 4 mengatakan, Allah Israel, Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, menjaganya. Dan kepada orang-orang percaya, kita punya Allah seperti itu, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, menjaga kita. Dan Allah akan tuntun kita menuju kepada kesempurnaan kekal, bukan cuma berada di dunia, di Timur Tengah, tetapi STT Yerusalem Baru pun mengutip nama itu menjadi Yerusalem Baru. Yerusalem Baru adalah surga yang mulia, tempat di mana Allah bertahta, kota damai, Yerusalem. Ya, sebenarnya kalau saya merenungkan, Yerusalem itu kota damai, tapi ketika kita berkunjung ke Yerusalem, sananya tidak damai. Siapa yang pernah di Yerusalem? Karena apa di situ damai? Apalagi ketika mengunjungi tempat-tempat wisata, kota damai, tapi ternyata nyata juga damai. Dan juga sering ada konflik-konflik di dalam. Istimewa konflik selalu terjadi antara Palestina dengan rakyat Israel. Namun, sekalipun kota Yerusalem secara fisik paradoks dengan DP nama, namun ada janji Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena Yesus dari Yerusalem dihantar menuju Bukit Golgota untuk apa? Untuk mencurahkan darahnya, darah yang tidak bersalah, darah yang kekal, menjadi tebusan bagi dosa kita. Dan pembacaan kita pada Ibrani pasal 12 ini dikatakan bahwa darah Yesus lebih mulia dari darah Habel. Kenapa darah Yesus dibandingkan dengan darah Habel? Apa relevansinya? Karena darah Habel adalah darah pertama tertumpah, darah orang benar pertama tertumpah karena nama Tuhan. Sekarang berhenti. Sebab itu pembacaan kita di sini dikatakan pada ayat 24 dikatakan, ngoni datang dari Pak Yesus tu perantara dari tu perjanjian yang baru antara Tuhan Allah dan manusia. Yesus mati, kom dia pedara yang kata curah itu lebih baik dari itu Habel pedara yang tak curah dulu. Lantaran Habel pedara setuju supaya orang dapat hukum, Mar Yesus pedara setuju supaya orang dapat ampun dari dosa. Itu ayat yang ke-24 dari pembacaan kita Ibrani 12. Nah, di Gunung Sion, disitulah pernyataan Allah bahwa perjumpaan Allah dengan umatnya terjadi. Dan Gunung Sion dekat dengan Yerusalem, menemui orang yang mau mencari wajahnya.
mencari muka Tuhan. Di Gunung Sinai, Tuhan memisahkan diri dengan umatnya dan membunuh siapa saja yang menyentuh gunung itu, baik manusia maupun binatang. Jadi Gunung Sinai, murka Allah di sana, dan terbitlah hukum Taurat dari sana. Untuk apa? Untuk memberitahu pada manusia bahwa dengan adanya hukum, manusia akan dihukum. Hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Hukum Taurat cuma menunjuk dosa manusia. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Bukan Taurat sebaik berarti hukuman. Jadi hukum Taurat adalah berita penghukuman atas dosa, bukan keselamatan. Tapi anugerah Allah oleh darah Yesus adalah berita penyelamatan, pengampunan dosa. Dan itu yang pembacaan tadi dikatakan bahwa mau didatang dari Pak Yesus itu perantara dari perjanjian yang baru antara Tuhan Allah dan manusia. Yesus mati pembiar darah yang telah curah di Bukit Golgota itu, ya, lebih baik dari darah Habel. Dan Yesus pedara setuju supaya orang dapat ampun dari dosa. Jadi dosa kita cuma dapat dibereskan hanya melalui darah Yesus. Dan di Bukit Golgota itulah tempat penyelesaian atas murka Allah kepada manusia dan atas kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Mari pada wisudawan, jangan berhenti setelah pegang ijazah untuk belajar. Belajar selalu dikatakan seumur hidup. Jangan sudah Pak STH, kok orang-orang skop dapat sarjana tinggi hati katanya. So STH dan tinggi sarjana tinggi hati. Nah, justru lebih rendah hati. Ya. Jadi falsafah padi makin berisi, makin menunduk, makin malu. Itu padi yang tetap berdiri tegak, sombong-sombong menatap langit, biasa kempes. Tapi padi berisi selalu menunduk. Setelah engkau melewati studi yang panjang dan sebentar akan meraih sertifikat sarjana teologi atau magister teologi, ada yang doktor. Ya, ingat, justru engkau jadi saksi Kristus bahwa engkau harus memberitakan tentang karya Kristus di Bukit Golgota untuk keselamatan manusia. Dan tentu pemberitaan itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan harus perbuatan, tingkah laku, sehingga kekuatan Injil akan bisa memenangkan orang yang belum percaya. Selamat kepada wisudawan Widuswati dan selamat kepada para dosen, pimpinan yayasan dan sekolah tinggi teologi Yerusalem Baru yang sudah berjari juang juga mendidik mereka. Selamat kepada para orang tua dari anak-anak yang diwisuda. Selamat kepada teman-teman semua, dan tetaplah bergantung kepada berita yang ada di Bukit Golgota. Amin. Kita angkat lagi satu pujian, terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku
Yerusalem Baru Manado oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru Manado Dr. Erna Ngala MSI MTH diwakili oleh Dr. Mario Kristaliuna SH MTH MPD selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Disilakan. Sidang Senat terbuka. Wisuda program sarjana dan program pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru Manado pada hari ini, Senin 11 Juli 2022 dibuka. Sambutan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diwakili oleh Bapak Insinyur Freddy Kaligis MAP selaku Kepala Biro Sekda Provinsi Sulawesi Utara. Disilakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Kambe SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Dr. Andes Stephen Oekando memohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung berkaitan dengan tugas-tugas yang tidak kalah pentingnya daripada pagi hari ini, dan titip salam untuk segala sivitas perguruan tinggi teologi Yerusalem Baru dan para wisudawan-wisudawati yang akan diwisuda pada pagi hari ini. Dan izinkanlah saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara pada acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru tahun 2022. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru Ibu Dr. Erna Ngala MSI MTH, yang saya hormati Wakil Rektor Dr. Mario Tariubuna, kalau salah, yang saya hormati Kakanwil Agama yang dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Urusan Kristen yang saya sebut dengan kasih Pendeta Simon Servius Rabis, Sarjana Pendidikan Agama Kristen MPDK, bersama Kepala Bidang Pendidikan Pendeta Cynthia Sepang, Sarjana Pendidikan Agama MSI. Maaf, tadi nama depan tidak disebutkan Ibu Cynthia, cuma lebih dikenal dengan Ibu Cynthia, Pendeta Cynthia. Yang saya hormati Ketua Senat STT Teologi Yerusalem Baru, Profesor Anderson Kumanau, dan penyertaannya sehingga hari ini kita dapat dipertemukan melalui pelaksanaan acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru tahun 2022. Sehubungan dengan itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta selaku pribadi dan keluarga, saya ucapkan selamat dan sukses atas kelulusan para wisudawan dan wisudawati sekalian. Diiringi ucapan selamat, terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada segenap sivitas Akademi Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru yang senantiasa konsisten dalam peran serta memiliki dedikasi tinggi dalam mengambil berbagai dukungan upaya pemerintah mengembangkan
dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan, serta lewat kualitas dan kapasitas kelulusan yang dihasilkan. Karena kita tahu bersama lulusan ini banyak pendeta juga yang sudah memberikan pelayanan kepada jemaat dan masyarakat. Terkait dengan itu, para wisudawan dan wisudawati hendaknya memahami bahwa keberhasilan yang diraih seiring pelaksanaan wisuda ini bukan merupakan akhir dari perjalanan menempuh pendidikan, melainkan adalah pemicu untuk ke depan terus mengembangkan kapasitas diri dan meningkatkan kompetensi ilmu baik secara formal maupun informal, serta terlebih dalam dunia pelayanan bagi gereja Tuhan di muka bumi. Hal ini penting mengingat salah satu pertanyaan mendasar dalam menelusuri kehidupan umat Kristiani adalah kemana arah kerja pelayanan gereja. Pernyataan ini berangkat dari kenyataan bahwa umat Tuhan masa kini telah dijangkit oleh arus globalisasi, di mana kehadirannya tidak hanya melahirkan krisis dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, terutama dalam pencarian identitas iman, tetapi juga bagaimana mengarahkan jemaat sebagai harapan masa depan gereja dan masyarakat pemerintah. Karena dari persoalan ini dapat berdampak pada munculnya pengerobosan moral, etika dan karakter warga masyarakat, sehingga memberikan suatu kekhawatiran bagi kita akan tetap eksisnya daerah dan bangsa dalam rangkai pencapaian visi pembangunan daerah ke depan. Saya percaya kita semua sepakat untuk menjadikan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai tugas dan tanggung jawab bersama, karena kita ingin gereja tetap berperan dalam memberikan pencerahan iman untuk kuat dan mantapnya kualitas iman jemaat, dan kita ingin agar daerah dan bangsa yang kita cintai terus maju dan berkembang tanpa meninggalkan akar kearifan, nilai-nilai agama dan budaya yang positif di daerah ini. Karena itulah, seiring dengan momen syukur saat ini, maka menjadi tepat bagi kita untuk bertanya dalam diri masing-masing, apa yang telah kita buat untuk gereja, jemaat, dan masyarakat? Sudahkah kita menjadi berkat dan memberi makna bagi orang lain? Pertanyaan ini saya harapkan dapat menjadi landasan kita semua, khususnya para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru, yang tentunya membutuhkan peran aktif dan ketokohan iman dari kita sekalian. Pada potensi yang ada di lingkungan masing-masing, bersama-sama membawa daerah ini menuju terwujudnya Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Hadirin yang saya hormati serta para wisudawan wisudawati yang saya banggakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses bagi para wisudawan wisudawati beserta keluarga. Semoga Tuhan Yesus yang Kepala Gereja akan senantiasa menuntun menyertai kita sekalian dalam langkah dan upaya kita membangun gerejanya, daerah Bumi Niur Melambai, dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Gubernur Sulawesi sebagai Kepala Biro Kesra, wisudawan-wisudawati ini menjadi pencerah dalam membangkitkan iman Kristiani agar supaya nanti semakin bertumbuh
dengan kearifan-kearifan lokal, karena kalau pada kemarin kami sudah bersama-sama dengan Kementerian Agama dipimpin oleh Kepala Pendeta Cynthia dan Pendeta Simon, kami telah mengikuti PES Parawi Nasional ke-13 di Yogyakarta dan mendapatkan 2 champion kategori paduan suara dewasa campuran dan paduan suara remaja pemuda, sehingga musik gerejawi ini akan berkembang tetapi diyakini dengan keimanan, sehingga perlu untuk dikembangkan musik-musik gerejawi dan lagu-lagu rohani yang lebih menyentuh dan selalu menjadi dekat dengan jemaat dan masyarakat. Demikian, terima kasih Tuhan. Sambutan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara diwakili oleh Pendeta Dr. Cynthia Evangeline Sepang Espak MSI selaku Kepala Bidang Urusan Pendidikan Kristen Kanwil Kementerian Agama. Disilakan. Izin buka masker. Sebelum sambutan ada 2 hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, saya bukan dokter, cukup sampai di master job. Yang kedua, saya kabit pendidikan, bukan urusan pendidikan. Jadi di Kanwil itu ada 2 bidang, satu bidang pendidikan Kristen, satunya bidang urusan. Jadi bukan urusan pendidikan. Ya, itu saja yang saya luruskan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, permohonan maaf dari Pak Kakanwil karena tidak bisa menghadiri acara yang berbahagia ini karena masih melaksanakan satu kegiatan yang tidak kalah penting juga dengan acara wisuda saat ini karena masih dalam perayaan Hari Raya Idul Adha. Sehingga saya dan Pak Kabid Urusan hadir di tempat ini mewakili beliau. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Karo Kesra, saya sebut dengan hormat Insinyur Freddy Kaligis MAP. Yang saya hormati Sivitas Akademika STTYB di bawah pimpinan Ibu Dr. Erna Ngala dengan seluruh pimpinannya dan seluruh dosen dan pegawai tata usahanya. Yang saya hormati Kabin, kelayakan dan status dari STTYB ini sangatlah meyakinkan. Itu karena secara tugas dan fungsi Kementerian Agama bidang pendidikan menjadi mitra kerja dari STTYB untuk melaksanakan visi dan misi dari lembaga pendidikan tinggi ini. Sehingga banyak kontribusi yang diberikan oleh STTYB dalam upaya meningkatkan pendidikan keagamaan di masyarakat Sulawesi Utara. Apa yang menjadi visi dan misi dari Lembaga Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Yerusalem Baru, Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru ini haruslah tetap terus dijaga agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan era perubahan zaman ini. Kita tahu bersama bahwa saat ini kita ada dalam zaman digital, sehingga proses perkuliahan pun bisa secara online. Itu menunjukkan bahwa STTYB mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Saya ingin menyampaikan banyak selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, di mana peristiwa hari ini merupakan hal yang sangat dinantikan oleh semua mahasiswa. Gelar kesarjanaan dan prestasi yang ditorehkan saat ini bukan merupakan ujung dari sebuah pendidikan, akan tetapi hal ini merupakan permulaan yang akan dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Teolog dan pendidik yang handal
Itu yang harus kalian wujudkan ketika kalian berbaur kembali di tengah-tengah masyarakat. Dan kontribusi besar dan karya besar kalian itu yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara sebagai bukti bahwa kalian telah selesai di salah satu sekolah tinggi teologi yang punya nama di Sulawesi Utara ini. Tema wisuda kali ini adalah integritas Kristus dalam pelayanan. Integritas ini juga merupakan salah satu 5 dari 5 budaya kerja Kementerian Agama. Apa sih integritas itu? Integritas itu adalah apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga apa yang kalian dapatkan selama menerima pendidikan di STTYB, apa yang nantinya kalian ucapkan, itu yang juga yang harus kalian lakukan. Semua yang baik pasti membutuhkan biaya. Hati-hati dengan yang gratis. Tapi puji Tuhan, tahun ini, awal tahun ini, salah satu sekolah yang sedang bermasalah, yang saya tahu mungkin ada beberapa mahasiswanya beralih ke STTYB sebagai tempat bernaung lembaga pendidikan yang sah. Status sekolah itu telah ditangani langsung oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi saya mau ingatkan juga kepada semua orang tua, mahasiswa ataupun mahasiswa siapapun yang ada di dalam ruangan ini, bila ingin menyekolahkan anak atau cucu ke perguruan tinggi, cek dahulu status sekolah tersebut agar supaya tidak menyesal di akhir nanti. Karena kalau tidak, ada yang sudah punya ijazah ketika hendak melanjutkan S2 atau ketika hendak mencari pekerjaan, setelah dicek di online, ijazahnya tidak terdaftar, sekolah tingginya tidak terdaftar. Para guru agama pun sekarang ini